Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, perkenalkan nama saya Talenta Teresia, mahasiswi dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Prodi Manajemen Universitas Islam Syekh Yusuf Tangerang. Pada saat ini saya akan membuat sebuah video, di mana video ini akan diajukan untuk memenuhi tugas mata kuliah Pendidikan Pancasila yang diampu oleh Bapak Rizal Fahmi BA-MPD selaku dosen pada mata kuliah Pendidikan Pancasila. Pada video ini, saya akan membahas terkait isu permasalahan kejiwaan yang ada di Indonesia. Permasalahan kejiwaan adalah salah satu isu yang ada di Indonesia. Pada saat ini semakin banyak dan maraknya hal yang dapat menjadikan kesehatan kejiwaan seseorang terganggu. Baik, di sini saya akan menjelaskan apa itu kesehatan jiwa. Kesehatan jiwa menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 adalah kondisi jiwa seseorang yang terus tumbuh berkembang dan mempertahankan keselarasan dalam pengendalian diri serta terbebas dari stres yang serius. Kesehatan jiwa menurut WHO adalah ketika seseorang tersebut merasa sehat dan bahagia, mampu menghadapi tantangan hidup, serta dapat menerima orang lain sebagaimana seharusnya, serta mempunyai sikap positif terhadap diri sendiri dan orang lain. Sedangkan gangguan jiwa adalah perubahan perilaku yang terjadi tanpa alasan yang masuk akal, berlebihan berlangsung lama, dan menyebabkan kendala terhadap individu tersebut atau orang lain. Di Indonesia, diperkirakan sekitar 50 juta atau 25% dari 220 juta penduduk mengalami gangguan jiwa. Berikut penyebab kesehatan mental. Faktor yang berpengaruh terhadap kesehatan mental dan menyebabkan gangguan mental dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama, faktor biologi seperti genetik, kimia pada otak, dan gangguan pada otak. Yang kedua, faktor kehidupan seperti trauma, pelecehan, racun, alkohol, dan obat-obatan. Yang ketiga ada faktor keluarga, seperti riwayat keluarga dan masalah pada keluarga. Psikiater adalah seorang dokter spesialis kedokteran jiwa atau psikiatri yang menangani diagnosis, pengobatan, dan pencegahan gangguan kesehatan mental. Umumnya, psikiater dapat membuka praktik di klinik rawat jalan ataupun di rumah sakit. Mereka dapat mendampingi pasien dalam jangka panjang dan menangani mereka yang mengidap penyakit parah stadium akhir. Konsultasi ke psikiater umumnya perlu rujukan, sehingga pasien perlu lebih dulu memeriksakan diri ke dokter umum. Saat berkonsultasi, psikiater akan memeriksa kesehatan mental dan fisik pasien secara keseluruhan dengan memeriksa faktor umum seperti tekanan darah, serta mengajukan pertanyaan tentang pemikiran dan persoalan yang sedang dihadapi pasien. Pada intinya, psikiater umumnya menangani gangguan jiwa dengan gejala parah yang memerlukan penanganan medis serius. Berikut gejala kesehatan mental. Gejala awal dari gangguan pada kesehatan mental berupa seperti yang pertama, ada makan atau tidur terlalu sedikit atau banyak. Yang kedua, menarik diri dari orang lain dan aktivitas umum. Yang ketiga, tidak berenergi atau hanya memiliki sedikit energi. Yang keempat, merasa mati rasa atau tidak ada yang berarti. Yang kelima, merasa bingung, lupa, marah, cemas, dan takut yang tidak biasa. Yang keenam, mengalami perubahan mood yang parah sehingga menyebabkan masalah pada hubungan dengan orang lain. Yang ketujuh ada memiliki pemikiran dan kenangan yang persisten dan tidak bisa dikeluarkan dari kepala. Yang kedelapan, mendengarkan suara atau mempercayai sesuatu yang tidak benar. Berikut adalah diagnosis kesehatan mental. Dokter akan menentukan diagnosis adanya gangguan pada kesehatan mental berdasarkan pada The Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, DSM. Petunjuk DSM mencakup gejala dan tanda dari ratusan penyakit mental. Dokter akan mencari tahu mengenai persepsi penderita dan orang lain terhadap kondisi penderita. Sebaiknya seseorang yang sudah memiliki gejala gangguan mental segera mencari pertolongan profesional. Terlebih lagi, jika penderita yang menunjukkan gejala memiliki keinginan bunuh diri, dapat melukai diri sendiri dan orang lain. Selain itu, dokter juga akan melakukan pemeriksaan fisik untuk menyingkirkan penyakit fisik. Pemeriksaan penunjang seperti pemeriksaan lab, fungsi tiroid atau alkohol dan obat-obatan juga akan dilakukan. Pengobatan kesehatan mental. Penanganan terhadap orang yang mengalami gangguan pada kesehatan mental tergantung dari tipe gangguan itu sendiri. Namun, pada dasarnya pengobatan yang dapat dilakukan meliputi obat-obatan dan psikoterapi. Pengobatan kasus gangguan mental yang berat juga mencakup beberapa ahli seperti dokter, ahli kejiwaan, dokter umum, anggota keluarga, dan lain-lain. Obat-obat yang dapat digunakan seperti antidepresan,
anti-ansietas atau anti cemas, menstabilkan mood, dan antipsikotik. Psikoterapi disebut juga terapi bicara yang meliputi kondisi penderita dan isu terkait kepada dokter ahli jiwa. Pencegahan kesehatan mental. Mencegah terjadi gangguan mental dapat dilakukan dengan menjaga kesehatan mental yang positif seperti yang pertama, tetap berhubungan dengan orang lain, terus berpikir positif, tetap aktif secara fisik, membantu orang lain, cukup tidur atau istirahat, memiliki kemampuan untuk mengatasi masalah, mencari bantuan profesional jika diperlukan. Masalah kesehatan jiwa telah menjadi masalah kesehatan yang belum terselesaikan di tengah-tengah masyarakat, baik di tingkat global maupun nasional. Terlebih di masa pandemi COVID-19, permasalahan kesehatan jiwa akan semakin berat untuk diselesaikan. Dampak dari pandemi COVID-19 tidak hanya terhadap kesehatan fisik saja, namun juga berdampak terhadap kesehatan jiwa dari jutaan orang, baik yang terpapar langsung oleh virus maupun orang yang tidak terpapar. PLT Dirjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kemenkes Dr. Maksi Rein Rondonu mengatakan, saat ini masyarakat masih berjuang mengendalikan penyebaran virus COVID-19, tapi di sisi lain telah menyebar perasaan kecemasan, ketakutan, tekanan mental akibat dari isolasi, pembatasan jarak fisik dan hubungan sosial, serta ketidakpastian. Riset Kesehatan Dasar Riskesdas 2018 menunjukkan lebih dari 19 juta penduduk berusia lebih dari 15 tahun mengalami gangguan mental emosional dan lebih dari 12 juta penduduk berusia lebih dari 15 tahun mengalami depresi. Selain itu, berdasarkan sistem registrasi sampel yang dilakukan Badan Litbangkes tahun 2016, diperoleh data bunuh diri per tahun sebanyak 1.800 orang atau setiap hari ada 5 orang yang melakukan bunuh diri, serta 47,7% korban bunuh diri adalah usia 10-39 tahun yang merupakan usia anak remaja dan usia produktif. Direktur Pencegahan dan Pengendalian Masalah Kesehatan Jiwa dan APCA, Dr. Celestinus Egiamunte, menjelaskan masalah kesehatan jiwa di Indonesia terkait dengan masalah tingginya prevalensi orang dengan gangguan jiwa. Untuk saat ini, Indonesia memiliki prevalensi orang dengan gangguan jiwa sekitar 1 dari 5 penduduk. Artinya, sekitar 20% populasi di Indonesia itu mempunyai potensi-potensi masalah gangguan jiwa. Pelayanan kesehatan jiwa bagi setiap orang dan jaminan hak orang dengan masalah kejiwaan dan orang dengan gangguan jiwa belum dapat diwujudkan secara optimal. Hak mereka sering terabaikan, baik secara sosial maupun hukum. Secara sosial, masih terdapat stigma di masyarakat sehingga keluarga menyembunyikan keberadaan anggota keluarga yang menderita gangguan jiwa. Hal ini menyebabkan terbatasnya akses terhadap pelayanan kesehatan. Sedangkan secara hukum, peraturan perundang-undangan yang ada belum komprehensif sehingga menghambat pemenuhan hak-hak mereka. Masalah kesehatan jiwa di Indonesia merupakan masalah kesehatan masyarakat yang sangat penting dan harus dapat perhatian sungguh-sungguh dari seluruh jajaran pemerintahan dan juga seluruh masyarakat. Stigmatisasi dan diskriminasi yang masih sering dialami oleh orang dengan gangguan jiwa antara lain dikeluarkan dari sekolah, diberhentikan dari pekerjaan, ditelantarkan oleh keluarga, bahkan dipasung. Stigma beroperasi layaknya penjara, bukan penjara dalam pengertian fisik yang mengurung narapidana, melainkan penjara dalam relasi sosial. Demikian juga, kategori-kategori abnormalitas dan menyimpang merupakan konstruksi sosial yang telah menjadi mitos. Sebuah mitos rasionalitas yang dibangun oleh aparat kemajuan, rejim pengetahuan, dan modernisme. Berdasarkan atas fakta lapangan serta studi pustaka yang dilakukan, bentuk-bentuk stigma pada penderita gangguan jiwa yang masih terjadi dan secara tidak langsung merupakan bukti belum berjalannya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang kesehatan jiwa dapat dilihat dalam dua hal, yakni public stigma, stigma berasal dari masyarakat, dan self-stigma, stigma berasal dari penderita dan keluarganya sendiri. Bentuk-bentuk public stigma yang ditemukan antara lain penolakan, pengucilan, dan kekerasan. Adapun bentuk-bentuk self-stigma antara lain prasangka buruk, merasa bersalah, ketakutan, serta kemarahan. Stigma terhadap pengidap gangguan kesehatan mental di Indonesia masih sangat kuat. Padahal, berdasarkan data dari Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan Kementerian Kesehatan Indonesia,
setidaknya ada 450.000 keluarga di Indonesia yang menderita skizofrenia atau gangguan mental jangka panjang. Sayangnya, isu kesehatan mental di Indonesia masih menjadi stigma yang dapat berdampak buruk pada penderita, misalnya seperti diskriminasi dan dikucilkan dari masyarakat. Stigma ini dapat menghambat kesembuhan dan pemulihan penderita kesehatan mental. 5 tantangan kesehatan mental di Indonesia. Yang pertama ada stigma terhadap pengidap gangguan kesehatan mental. Stigma atau nilai buruk yang diberikan kepada pengidap kesehatan mental di Indonesia didapatkan melalui pengaruh lingkungan yang buruk. Labeling, pengucilan, dan stereotip terhadap pengidap gangguan kesehatan mental membuat orang yang menderita gangguan mental memilih bungkam atau tidak berkonsultasi kepada ahli. Yang kedua, rendahnya pemahaman mengenai kesehatan mental. Di Indonesia, informasi mengenai kesehatan mental masih belum banyak dipahami oleh masyarakat. Minimnya pengetahuan tentang kesehatan mental membuat penilaian masyarakat terhadap pengidap gangguan kesehatan mental menjadi negatif. Akibatnya, terjadi salah penanganan terhadap penderita kesehatan mental. 3. Kesehatan mental di Indonesia masih menjadi hal tabu. Keterbatasan pemahaman dan pengetahuan mengenai kesehatan mental di Indonesia tidak dapat lepas dari nilai-nilai tradisi budaya atau kepercayaan masyarakat. Sebagian masyarakat masih mempercayai penyebab kesehatan mental berasal dari hal-hal supernatural atau tahayul, sehingga pengidap gangguan kesehatan mental menganggap gangguan yang terjadi dalam dirinya adalah aib. Pemahaman ini membuat orang yang membutuhkan bantuan tenaga ahli enggan untuk ditangani. Tak jarang, pengidap gangguan kesehatan mental merasa malu untuk berada di masyarakat. Yang keempat, diskriminasi terhadap pengidap gangguan kesehatan mental. Kesadaran masyarakat yang rendah tidak jarang mengakibatkan munculnya diskriminasi terhadap pengidap gangguan kesehatan mental. Bentuk diskriminasi tersebut dapat berupa perlakuan kasar, penghinaan, maupun perundungan. Tak jarang pula, masyarakat menjauhi pengidap gangguan kesehatan mental serta keluarganya. 5. Akses terhadap kesehatan mental belum merata. Akses terhadap kesehatan mental di Indonesia masih sangat sulit. Anggaran pemerintah untuk kesehatan mental, kapasitas rumah sakit jiwa, serta bangsal psikiatri di rumah sakit umum masih belum dapat memenuhi kebutuhan masyarakat di Indonesia. Di Indonesia, ada 8 provinsi yang tidak memiliki rumah sakit jiwa dan 3 provinsi tidak memiliki seorang pun psikiater. Kementerian Kesehatan Indonesia memprediksi setidaknya ada 90% orang dengan gangguan kesehatan mental tidak mendapatkan akses terhadap perawatan yang memadai. Berikut public stigma pada orang dengan gangguan jiwa. Ruang-ruang gerak orang dengan masalah kejiwaan sangat terbatas. Ini terlihat dari sikap masyarakat atau lingkungan sekitar yang terkesan memusuhi, dengan cara melakukan penolakan secara halus, dengan tidak melibatkan mereka dalam proses interaksi. Sikap penolakan terhadap penderita gangguan jiwa juga terlihat dari adanya kecenderungan keluarga atau masyarakat untuk menjadikan rumah sakit jiwa sebagai tempat pembuangan bagi orang dengan gangguan jiwa. Pengucilan sosial pada orang yang memiliki gangguan jiwa memberi dampak bagi perilaku, kesembuhan, dan partisipasi dalam masyarakat. Mereka juga memiliki pengalaman isolasi sosial yang berakibat pada semua jenis hubungan, baik dengan teman atau keluarga. Pengucilan ini menyebabkan juga mereka tidak mendapatkan keseimbangan akses informasi, pendidikan, pekerjaan, tempat tinggal, dan peluang sosial lainnya yang dapat memperparah pengucilan sosial mereka. Implikasinya menyebabkan mereka dihakimi, tidak dihargai, bahkan dinyatakan sebagai orang yang berbahaya. Stigma yang masih melekat kuat dalam ranah masyarakat menyebabkan para penderita gangguan jiwa yang tidak mendapatkan akses pelayanan kesehatan mendapatkan perlakuan seperti selalu harus berdiam diri dalam kamar yang terkunci, tidak boleh keluar rumah, tangan atau kaki yang dirantai, bahkan dilakukan pembalokan di sepasang kakinya dengan alasan pembenaran supaya tidak menciderai dirinya atau menyakiti orang lain di sekitarnya. Self-stigma pada orang dengan gangguan jiwa. Adanya pandangan bahwa gangguan jiwa tidak mungkin bisa disembuhkan dan orang yang menderitanya tidak mungkin bisa berfungsi secara normal di masyarakat menimbulkan kerumitan karena para penderita gangguan jiwa semakin menarik diri, tidak mau terbuka karena takut dihakimi dan dihinakan.
Implikasinya menyebabkan penderita tidak mau mencari pertolongan ketika gejala-gejala gangguan jiwa mulai dirasakan. Adanya perasaan merasa bersalah dari pihak keluarga akhirnya menyebabkan perilaku pencarian bantuan terhadap penderita menjadi tertunda. Dengan adanya anggota keluarga yang menderita gangguan jiwa, membuat keluarga seolah-olah memiliki bibit yang buruk, sehingga keluarga merasa bersalah, merasa malu secara sosial, dan kehilangan harga diri. Keluarga dalam hal ini sering menyalahkan diri sendiri atas sakit yang diderita anggota keluarganya. Rasa bersalah juga bisa berasal dari diri pasien dalam bentuk keyakinan bahwa penyebab gangguan yang dialami karena lemahnya diri dalam cobaan atau ujian hidup, hukuman dari Tuhan, ataupun kesalahan dari masa lalu. Stigma terhadap gangguan jiwa semakin memperparah keadaan penderita gangguan jiwa. Masalah lain sering muncul pada penderita gangguan jiwa, khususnya dengan kasus pada penderita gangguan jiwa dengan perilaku kekerasan. Salah satunya adalah rasa marah atau kemarahan yang berlebihan. Pengungkapan amarah atau kemarahan penderita gangguan jiwa merupakan suatu luapan perasaan emosi yang timbul sebagai reaksi terhadap kecemasan yang meningkat dan dirasakan penderita sebagai ancaman, sekaligus dapat membuat perasaan lega. WHO mencanangkan visi dari Rencana Aksi Kesehatan Mental 2013 sampai 2020, yaitu kesehatan mental dihargai, dipromosikan, dan dilindungi. Gangguan mental dicegah, dan orang yang terkena gangguan ini dapat melakukan berbagai hak asasi manusia dan mendapat akses kualitas tinggi, kesehatan sesuai budaya, dan pelayanan sosial pada waktu yang tepat untuk mendorong pemulihan, yang memungkinkan untuk mencapai kesehatan pada level tertinggi dan berpartisipasi sepenuhnya dalam masyarakat dan di tempat kerja, bebas dari stigmatisasi dan diskriminasi. Ada beberapa masalah kesehatan jiwa dan nafsa yang menjadi sasaran program dan kegiatan, yaitu deteksi dini orang dengan gangguan jiwa berat, depresi, gangguan mental emosional, dan rehabilitasi pencandu narkotika. Dalam penanganan masalah tersebut, potensi yang ada untuk masalah depresi adalah tersedianya regulasi yang menginduk pada Undang-Undang Kesehatan Jiwa dan adanya dukungan dari Dinas Kesehatan, organisasi profesi, dan LSM. Sedangkan untuk permasalahan terkait depresi adalah tingginya prevalensi penderita depresi di Indonesia tahun 2018 pada penduduk usia lebih dari 15 tahun, yaitu 6,1%, sekitar 12 juta orang. Rendahnya cakupan penderita depresi yang mendapatkan pengobatan menurut Riskesdas 2018 yaitu hanya 9%. Terbatasnya kapasitas sumber daya manusia yang mampu melakukan upaya pencegahan dan pengendalian depresi, belum terbangunnya sistem pencatatan dan pelaporan terkait gangguan depresi, belum optimalnya koordinasi lintas program dan lintas sektor dalam upaya pencegahan dan pengendalian depresi. Berikut adalah isu strategis terkait masalah kesehatan jiwa. Yang pertama, anggaran untuk pencegahan dan pengendalian kesehatan jiwa dan nafsa yang terbatas. Belum semua daerah menganggarkan untuk program Keswa dan nafsa, karena belum optimalnya komitmen pengambilan kebijakan untuk program Keswa dan nafsa. Yang kedua, regulasi dan kebijakan. Masalah kesehatan jiwa belum merupakan program prioritas. Program pelayanan kesehatan jiwa di daerah masih belum terlaksana secara berkesinambungan, sehingga regulasi dan kebijakan bidang kesehatan jiwa seringkali tidak sejalan antara pusat dan daerah. Yang ketiga, akses dan mutu layanan. Luasnya geografis Indonesia dan terbatasnya fasilitas pelayanan kesehatan jiwa menyebabkan masyarakat sulit dalam mengakses pelayanan kesehatan jiwa. Masih ada 8 provinsi yang tidak memiliki rumah sakit jiwa. Selain itu, mutu pelayanan kesehatan jiwa di fasilitas pelayanan kesehatan juga masih perlu ditingkatkan. Sistem rujukan belum berjalan optimal, seperti rujukan dari pelayanan kesehatan tingkat pertama belum dilakukan sesuai dengan prosedur rujukan yang benar. Begitu pula pelayanan kesehatan jiwa di pelayanan primer belum dilakukan sesuai dengan pedoman atau standar yang baku. Yang keempat, sumber daya manusia. Tenaga spesialis dan subspesialis jiwa masih terbatas dan penyebarannya masih belum merata. Yang kelima, stigma dari masyarakat. Keengganan masyarakat membawa orang dengan masalah kejiwaan dan orang dengan gangguan jiwa mencari pengobatan medik. Mereka malu bila ada keluarganya mengalami gangguan jiwa.
Yang keenam, ketersediaan obat yang berkesinambungan obat psikotropik di puskesmas. Hal ini perlu mendapat perhatian mengingat penata laksanaan gangguan jiwa yang sebagian besar bersifat kronis, memerlukan ketersediaan obat secara kontinu. Yang ketujuh, sistem pelaporan yang belum optimal. Format laporan juga belum seragam. Petugas pencatatan dan pelaporan kesehatan jiwa belum memahami tentang tata cara pelaporan kesehatan jiwa sehingga mempersulit pelaporan. 8. Koordinasi dan kerjasama lintas program maupun lintas sektoral belum optimal. Kegiatan kesehatan jiwa yang berhubungan dengan program kesehatan keluarga dapat digambarkan sebagai berikut. Pemeriksaan kesehatan jiwa pada ibu hamil dalam kegiatan ANC atau antenatal care, deteksi kemungkinan ibu nifas mengalami baby blues syndrome atau depresi postpartum dalam kegiatan kunjungan ibu nifas. Untuk meningkatkan kesehatan jiwa, perlu perhatian pemerintah dan kerjasama sebuah pihak untuk meningkatkan kesadaran dan kepedulian masyarakat maupun pemangku kepentingan terhadap masalah kesehatan jiwa melalui berbagai upaya, mulai upaya promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif dengan peningkatan mutu dan akses pelayanan kesehatan jiwa, penyediaan obat, peningkatan sumber daya manusia bidang kesehatan jiwa, melakukan advokasi, sosialisasi, koordinasi bidang kesehatan jiwa dan nafsa, penyediaan pembiayaan klaim rehabilitasi medis bagi pencandu narkotika. Sekian informasi yang telah saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Selamat siang dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.